Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian kita. Kita niatkan sama-sama, mudah-mudahan ini sebagai pengukur kewajiban kita menuntut ilmu. Kita niatkan menuntut ilmu sampai wafat kita sebagaimana para ulama dahulu. Juga kita niatkan mungkin yang punya hajat jadi wasilah untuk mudah-mudahan Allah tunaikan hajat-hajat kita semuanya, baik hajat dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Kita sampai ayat ke-37 sekarang, surah Yasin. Kita bahas A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahara fa idzahum muzlimun. Wa ayatul lahum, dan ayat, tanda-tanda bagi mereka. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, yakni al-lail, malam. Jadi malam itu bentuk tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Andai tidak ada malam, coba pikirkan kita semua ini kira-kira kayak apa. Ada satu wilayah itu yang gak ada malamnya. Malam itu kayak sore aja. Daerah-daerah sekitar kutub gitu. Jadi setengah tahun kayak sore aja, malam terus, siang terus. Istirahat kan rasa ngalih juga. Kada seperti malam, Pak. Pengantin baru kada kawan. Sudah malam ya. Kada kawan. Ya. Jadi malam ini tanda juga kekuasaan Allah Ta'ala. Naslahu minhun nahara. Naslahu itu artinya kami tinggalkan, atau dalam tafsir lain nafsilu. Jadi kata Imam Suyuti, nafsilu kami pisahkan. Minhun nahara, darinya, yakni dari malam itu siang. Jadi ada siang, ada malam. Fa idzahum muzlimun, tiba-tiba mereka di dalam kegelapan. Muzlimun maknanya adalah dakhiruna fil zalam, mereka masuk dalam kegelapan. Ini tanda kekuasaan Allah juga. Kemudian ayat berikutnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Allah menyuruh kita perhatikan juga matahari, asyams, tajri, berjalan atau beredar, li mustaqarril laha. Mustaqarril laha ini ada dua makna, para ulama beda pendapat. Maknanya mustaqarril laha itu pertama menunjukkan tempat. Jadi ada tempat beredarnya matahari. Itu ada dua pendapat juga yang mengatakan li mustaqarril laha itu ada tempatnya. Pertama mengatakan di bawah arasy. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari, di mana li mustaqarril laha, di bawah arasy-Nya Allah Ta'ala. Yang kalau kita lihat memang semua kita ini di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Kemudian para ulama yang lain mengatakan li mustaqarril laha itu ada garis edarnya, jadi tempat beredarnya. Kalau di dalam pelajaran geografi itu kan ada jalur lintasannya masing-masing, ada, semuanya bergerak. Jadi kadang yang diam aja kada, semua planet di alam semesta ini bergerak, ada garis edarnya masing-masing. Kemudian penafsiran yang kedua ini berkaitan dengan waktu. Jadi li mustaqarril laha itu maknanya adalah muntaha sayriha, sampai berakhir berjalannya matahari itu. Wa huwa yaumul qiyamah, yakni hari kiamat. Jadi kalau dimaknai yang pertama, matahari itu berputar, beredar pada orbitnya di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Yang kedua, matahari itu bergerak atau beredar sampai hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat, sampai haninya. Dua-duanya bisa dipakai insyaallah begitu. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Zalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah takdir. Takdir itu artinya ketetapan. Ketetapan dari Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Memang sudah diatur begitu oleh Allah Ta'ala. Kita ini juga diatur oleh Allah Ta'ala, hidup kita ini. Sehingga ada seorang bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri,
mengeluh banar hidup binang alih banar. Cuma kadang-kadang BBM naik pada waktu bahari. Cuma sakit banar, kata dia ngeluh kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ditanya oleh beliau, amudabbirun anta am mudabbar? Engkau ini hidup mengatur diri engkau sendiri kah? Engkau ini diatur oleh Allah kah? Kata orang tersebut, ya diatur oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri katakan, kalau gitu ridholah dengan ketetapan aturan Allah Ta'ala itu. Ridho, senang dengan ketentuan Allah Ta'ala. Susah kah, senang kah? Allah beri ketetapan. Dibikin laki-laki, jangan pindah hendak jadi babinian. Ada orang kayak itu. Siapa ngarannya itu? Yang artis itu. Ditanya oleh Deddy Corbuzier, apa keinginannya? Ingin kena keluar negeri jar menikah dengan laki-laki. Inginnya kayak gitu. Kenapa enggak di Indonesia? Di Indonesia orang sudah tahu jar kalau ini dia ini laki-laki. Siapa ngarannya Lucinta siapakah itu? Menghabiskan banyak duit untuk apa? Operasi sana sini di permak jadi babinian. Bungas lah Pak. Lagi jadi-jadian, perempuan jadi-jadian. Sampai ada bapak-bapak yang mengatakan kalau ingin bini bungas, siapkan duitnya. Jangan ingin bini bungas tapi kada disiapkan duitnya itu. Kalau duitnya banyak, jangankan bini ya kada bungas jadi bungas, lelakian aja bisa dijadikan bungas. Tapi apakah enak hidup begitu? Allah sudah tentukan jadi laki-laki, hendak jadi bini-bini, kada nyaman, nggak punya tujuan hidup yang benar gitu. Jadi Allah beri ketetapan dalam hidup ini sudah. Tentunya kalau kita disuruh ridho dengan ketetapan Allah, kita tidak boleh ridho dengan apa yang telah Allah larang. Wala yardha li'ibadihil kufr, kata Allah di dalam Al-Quran. Allah tidak ridha dengan kekufuran hamba-hambanya. Kita ridha ya dengan ketetapan Allah. Tapi ketika ada kezaliman terhadap kita tidak boleh ridha. Dizalimi orang ya. Kita sebagai ketetapan Allah ya, kita tidak boleh berkeluh kesah. Tapi kezaliman itu mestinya dilawan juga. Dilawan. Kalau ridha dengan kezaliman itu menyebabkan kita celaka juga. Allah katakan dalam surah Hud. Surah Hud ini surah yang berat yang Nabi sampai beruban. Ditanya oleh sahabat, engkau beruban ya Rasulullah? Kata Rasulullah, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Surah Hud dan saudara-saudaranya ini telah membuat aku beruban. Mikirakan itu. Banyak pelajaran di surah Hud itu. Salah satunya ya suruh istiqomah. Istiqomah lurus di dalam beragama ini, mentaati Allah tanpa toleh kiri kanan. Ya. Kemudian tidak boleh condong kepada orang zalim. Ya. Allah katakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan engkau itu condong. Apa bahasa Banjarnya condong itu? Hati ini nah. K7 ya. Terhadap siapa? Kepada ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang zalim. Orang zalim kita senang. Jangan begitu. Fatamassakumun nar, maka kalau engkau begitu, api neraka akan menjilat engkau. Masuk akan merasakan panasnya api neraka kalau condong kepada orang-orang zalim. Para ahli tafsir mengatakan di sini maksudnya adalah menjilat. Sebetulnya kita kadang-kadang tahu itu salah. Tapi ini atasan kita bela-belain, kita seolah-olah K7 aja. Nah itu mestinya sikap terhadap kezaliman itu begitu. Paling minim dalam hati. Adapun terhadap ketetapan Allah, mestinya kita ridho tetap begitu. Jadi alam semesta ini diatur oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya yakni planet-planet tadi, matahari, bumi dan sebagainya itu beredar ya, pada garis edarnya masing-masing ya. Itu kalau dalam pelajaran fisika atau geografi itu kan matahari itu berjalan, ada orbitnya. Kecepatannya itu 720.000 km per jam. Jadi cepat banget bergeraknya itu.
Kalau bumi itu beredar kecepatannya 1600 km per jam. Kada kawa kita menyalip mutar ya. Makanya nanti ada satu tahun itu berada pada posisi yang sama muter, ada orbitnya gitu. Satu tahun berbulik lagi, muter lagi. 365 hari. Sebetulnya kada pas 365 seperempat hari satu putaran bumi muternya begitu. Makanya itu musimnya kan berubah-ubah. Waktu sholat juga beda-beda kan. Kita sekarang agak jam 5 lebih. Nanti waktu bulan apa gitu agak sebelum jam 5 sudah subuh. Karena apa? Putaran tadi. Ini Allah sudah katakan begitu. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan itu telah kami tetapkan pula manazil. Manazil atau manzilah, tempat-tempatnya. Hatta ada, sehingga akhirnya bulan itu berbulik juga sama. Kalau bumi tadi berbulik setahun muter. Kalau bulan itu per bulan. Ya, satu bulan berbulik, satu bulan satu putaran begitu. Yang mengelilingi bumi itu. Hatta ada, sampai berbulik lagi. Kal urjunil qadim. Urjun itu apa maknanya? Tangkai buah kurma itu. Urjun al-qadim ya, tangkai buah kurma yang sudah tua. Maksudnya apa? Kalau lihat buah kurma tandannya itu kita kadang sudah melihat juga. Tapi di situ adalah di Kimol tuh ya. Di atas tuh. Itu kalau masih muda kan begini dia. Bunga-bunganya lurus saja, lurus. Begitu menua dia ke bawah. Kalau sudah tua jadi melengkung begitu. Nah, itu maksud urjunil qadim, tandan yang sudah tua, melengkung. Sekarang ada Google, cari aja gambarnya di Google itu kayak apa tandan kurma itu. Jadi melengkung. Biasa orang Arab bisa dijadikan sebagai busur untuk manah itu. Karena melengkung itu. Bulan itu kalau sudah tua ya begitu bentuknya. Ini Allah Ta'ala menceritakan bulan bisa berputar begitu sampai seperti tandan tua tadi. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan apa itu? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah bagi matahari itu pantas untuk mendahului bulan. Jadi matahari enggak mungkin mendahului bulan. Maknanya adalah kata Mujahid likulli minhuma haddun la ya'duhu wa la yaksiru dunahu. Setiap matahari dan bulan itu ada batasannya. Enggak bisa balapan, enggak bisa. Kata bulan aku duluan lah jar. Kada kawat. Kada juga berhantub, enggak bisa. Tabrakan. Sudah Allah atur begitu. Andai itu bergerak semaunya rusak kita ini. Kemudian walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun itu juga tidak dapat mendahului siang. Kadangkala sudah memang diatur begitu. Kadangkala malam, imbah malam kan siang harusnya ya. Ini malam kada mau nih. Besok aku duluan lah jar malam. Jadi imbah malam lagi tidak bisa begitu. Allah atur itu. Itu maksudnya malam tidak bisa mendahului siang, itu tidak bisa begitu. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan semua itu masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian ayat berikutnya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan juga tanda kekuasaan Allah bagi mereka orang-orang yang ingkar itu, termasuk kita ini juga memperhatikan itu untuk menguatkan keimanan. Anna hamalna, sesungguhnya kami telah mengangkut mereka, dzurriyyatahum, yakni dzurriyyat mereka, fil fulki. Fulki itu artinya sufun, safinah, kapal. Al mashhun, yang penuh dengan muatan. Mashhun maknanya mamlu'ah minal amti'ah wal hayawanat. Ini kapalnya Nabi Nuh dulu. Itu tanda kekuasaan Allah, diangkut itu. Yang lain ditenggelamkan. Diangkut lewat kapal yang penuh dengan segala macam barang maupun hewan-hewan masuk. Karena di bumi waktu itu segera ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa sampai begitu?
Ya, karena Nabi Nuh murka. Nabi Nuh marah sudah. Diajaki beriman, kada hakun umatnya itu. Kata Nabi Nuh di surah Nuh itu. Kullama ta'aituhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap ku ajak kaumku itu untuk beriman taat kepada Allah, mereka jadikan jari mereka itu ada pada telinga, ditutup telinga itu. Wa taghshaw thiyabahum, bajunya ditutupkan ke wajah. Saking tidak mau mendengar dan tidak mau melihat Nabi Nuh ini. Kita ini masih mending di masyarakat kita ini. Paling dengerin aja, digawe kada. Kalau umatnya Nabi Nuh sampai tidak mau dengar, melihat tidak mau. Sudah berbagai macam cara dan sudah lawas benar Sidin itu mendakwahi kaumnya. Umur beliau itu 950 tahun. Coba bayangkan, dah 950 tahun. Ada danang hakunnya kecuali sedikit. Sarik beliau nih. Apa namanya? Sangkal. Sampai akhirnya tadi, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina tayyara. Ya Tuhanku, kata Nabi Nuh, sudah jangan engkau sisakan itu orang-orang kafir di bumi ini. Satu rumah pun jangan disisakan, habiskan semua. Kelawasan sudah didakwahi itu. Kada ma'asi juga. Jadi habis itu. Tapi Allah selamatkan. Jadi kita ini keturunannya bubuan Nabi Nuh juga. Keturunannya itu yang diselamatkan. Jadi seperti itu Allah selamatkan di dalam kapal. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan bagi mereka mim mithlihi yang serupa dengan kapal itu, ma yarkabun, apa yang mereka bisa kendarai. Kalau tafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas, yakni bidzalika al-ibil, yang dimaksud itu seperti onta, dan sebagian mengatakan hewan ternak dan sebagainya. Kalau kapal itu dikendarai di lautan, ya, kalau onta ya barang apa sekarang ada mobil dan sebagainya, itu fa innaha sufunul bar, maka itu adalah kapal yang ada di darat, ya, tunggangan di darat itu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa in nasya nughriqhum, kalau kami mau, padahal kata Allah Ta'ala, kami tenggelamkan di kapal. Fala sorikha lahum, maka tidak ada sorikha, maknanya mughith, tidak ada penolong. Walaupun kapalnya kapal Titanic yang orang yang bikin itu katanya merasa sombong, sudah ini kapal nggak bisa tenggelam, canggih benar, dia bikin tenggelam. Kalau Allah mau. Banyak kasus dulu kapal Tampomas pernah tenggelam. Beberapa waktu lalu 2018 atau apa itu, kapal feri di mana itu juga sama tenggelam. Ya atas kehendak Allah Ta'ala. Di samping memang manajemen, kebanyakan orang tenggelam juga. Enggak ada penolongnya, walahum yunqadun, dan mereka tidak diselamatkan. Kalau Allah mau begitu, ditenggelamkan dan tidak diselamatkan. Dan illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, ya. Tetapi kami selamatkan mereka itu karena rahmat kami, wa mata'an ilahin, dan untuk memberi kesenangan hidup sampai suatu masa, yakni sampai umurnya habis atau sampai kiamat. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini ayat 37 sampai 44 berbicara tentang kita ini disuruh berpikir, disuruh melihat, memperhatikan alam semesta ini sebagai bukti Allah itu berkuasa. Dan berpikir ini mestinya menjadi salah satu kebiasaan umat Islam. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau katakan, ista'inu 'alal kalami bis-shamt. Mintalah bantuan, jadi minta pertolongan kepada Allah untuk pandai berbicara itu dengan cara diam. Jadi kalau sesuai pandai bicara, banyaki diamnya juga. Perhatikan. Wa 'alal istimbati bil fikr, dan minta tolong untuk bisa menggali hukum itu dengan cara berpikir.
Kemarin kita bahas ada ungkapan itu, tafakkuru sa'ah khairum min qiyamil lailah. Berpikir satu saat itu lebih baik daripada beribadah satu malam. Juga al-fikratu sirajul qalb. Berpikir itu bagaikan lampu bagi hati. Lampu bagi hati. Kalau tidak ada berpikir, gelap. Fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Kalau tidak ada berpikir lagi, hilang pemikiran itu, tidak ada cahaya bagi hatinya. Jadi ini keutamaan banyak berpikir, lihati alam semesta, sampai pada kesimpulan lihati juga penciptanya yang bikin. Terus yang difikirkan apa? Ayat-ayat tadi itu menjelaskan kepada kita mikir alam semesta. Mikir alam semesta. Karena banyak pikiran, kalau yang dipikirkan utang pusing nanti. Ya, stres. Minggu lalu itu ada di daerah Mataraman itu, babinian bunuh diri, usia masih muda, punya anak kecil, punya ibu yang sedang stroke juga. Tetangganya cerita ke ulun, ya, itu salah satu pemicunya ya karena banyak hutangnya. Bang titil kata orang itu, 3 kali sehari orang nagih hutang, nagih cicilan, belum bank yang lain ya, punya hutang ke bank. Harta habis dijualin, tinggal di rumah kontrakan. Barang-barang harga naik, BBM naik, gas naik juga. Kemudian ada yang jualan kardus, harga kardus turun. Sekilo awalnya 2.500 jadi 2.000 ya. Harga plastik bekas turun. Kalau itu dipikirkan stres. Sekitar jam 7 itu suaminya mencari mana mamanya ini, nggak ada, cari ke tetangganya nggak ada, sekalinya di dalam kamar kecil begantung mati. Sebelumnya lakian, nggak sampai sebulan itu 2 orang itu daerah Mataraman situ. Nggak sampai sebulan juga ada ditemukan itu 2 bayi dibuang. Sebelumnya masih hidup, yang kedua sudah meninggal dibuang karena buangnya ke sungai. Jadi mikirnya bukan mikir begitu. Kalau mikirkan hutang ya pikirkan, tapi pikirkan juga Allah Subhanahu wa taala itu kaya. Hutang sampean seberapapun Allah mampu melunasi itu. Jadi enggak usah terlalu pusing mikir itu. Yang penting diupayakan dilunasi aja, jangan enggak terlalu pusing kemudian kada dibayar, kada diingat, lupa sudah celaka nanti di akhirat. Asal ada keinginan membayar, minta pada Allah taala. Itu yang ada amalan yang biasa dibaca 100 kali sebelum subuh itu bagus juga. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu diajarin Nabi, itu ada riwayatnya supaya apa? Tasbih itu pendatang rizki insyaallah. Ya, subhanallah sering baca itu. Sambil yakini Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Jangan kita berpikir kayak apa caranya, sudah serahkan Allah taala. Itu kalau berpikir seperti itu ya. Yang dituntut ayat ini pikirkan untuk apa? Untuk ma'rifat kepada Allah taala. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Fiqhul Akbar, kata beliau, ketahui kewajiban pertama bagi mukallaf itu adalah berpikir. Jadi orang kalau sudah mulai balik, mestinya mulai mikir dia. Otaknya sudah mulai sempurna, akalnya mulai sempurna. Kewajibannya gunakan itu untuk berpikir hingga dia itu ma'rifat atau mengenal siapa penciptanya, semakin mantap imannya. Jadi itu satu objeknya, berpikir terhadap alam semesta, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka yang akan dihasilkan adalah tumbuh keyakinan. Al-Asma'i pernah bertanya kepada orang Badui. Orang Badui tanya, beriman enggak? Beriman, kata orang Badui. Terus dengan apa? Buktinya apa engkau beriman itu? Kok bisa percaya Allah itu ada? Kata orang Badui sederhana, adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Adanya bekas telapak kaki orang berjalan itu menunjukkan ada orang yang berjalan walaupun kada kelihatan. Kemudian adanya itu langit, bintang gemintang, bumi yang ada datar, ada gunung dan sebagainya, laut yang bergelombang, itu kan apakah bisa ada dengan sendirinya? Itu pertunjuk bahwasanya ada yang menciptakan. Sederhana, tidak perlu kuliah untuk itu, tidak perlu harus cerdas untuk tahu Allah itu ada.
dan dihadirkan keberadaan Allah itu dalam hati kita. Jadi jangan menganggap seolah-olah Allah nggak ada. Perbuatan kita mestinya kita tahu ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu kalau berpikir alam semesta, yang kedua berpikir tentang nikmat Allah. Allah kasih banyak nikmat kepada kita itu. Itu akan memunculkan rasa syukur. Rasa syukur. Kita bisa berhinak. Kita pikirkan syukurnya luar biasa. Bandingkan dengan orang yang dulu zaman Covid itu dan sudah nggak kembali lagi, itu susah nafas itu. Salah satu guru kita itu kena Covid, ya sudah kayaknya tidak harapan hidup kata beliau itu. Nafas ini berat, susah sekali. Oksigen cari ke sana kemari sempat langka. Sekedar bisa berhinak aja kita berpikir bersyukur benar kita ini. Tidak semua orang itu mudah bernafas. Bisa melihat masih jelas saja, bedakan mana bunga mana kada itu. Syukuri. Banyak orang berobat mata supaya bisa melihat. Ada dulu pegawai di Bipos, tapi pegawai itu yang tabloid bebas sehari itu, yang gambarnya tidak karu-karuan itu. Kemarin ke Banjarbaru itu beberapa waktu lalu. Belum begitu tua sudah matanya tidak bisa melihat lagi. Bawa ke sana kemari sampai ke Singapura tetap. Jadi tidak tahu itu, orang itu paling cuma kayak bayangan samar-samar. Kita ini Allah masih berikan nikmat mata dan sebagainya. Jadi kita merenungi semua itu, syukuri. Kemudian berpikir tentang janji Allah Ta'ala. Allah itu misalnya menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa Allah berikan surganya Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang berdosa kalau dia tobat, Allah itu sangat senang dengan tobat. Maka akan muncul motivasi semangat untuk berjuang, untuk tobat, untuk melakukan ketaatan. Berpikir tentang ancaman Allah misalnya, maka akan menyebabkan kita rasa takut, gak akan wani untuk berbuat maksiat. Ingat ancaman Allah. Berpikir bahwasanya kita ini sudah mulai menua, ketaatan mungkin masih belum banyak kita lakukan, padahal bisa jadi kita ini meninggal misalnya nggak berapa lama lagi. Maka kalau kita mikirkan itu, kita akan bisa lebih semangat untuk mengejar apa yang kita kurang dalam hal ketaatan kepada Allah. Jadi maksud berpikir yang bagus itu berpikir yang tadi itu, alam semesta, nikmat Allah, kekurangan diri kita, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Insya Allah dengan banyak berpikir itu yang akan menyebabkan kebaikan.